Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk mas-mas, mbak-mbak, bapak-bapak atau ibu ya, peserta privat. Ketemu lagi setelah libur lumayan lama ya. Ini saya hari ini dapat materi output untuk PPh pasal 21. Jadi untuk output sendiri sebenarnya apa namanya sedikit sebenarnya materinya karena untuk PPh pasal 21 itu kemarin sudah disampaikan ya sama Pak Edi Susanto untuk materi PPh pasal 21-nya. Sini saya meneruskan aja untuk praktek eh, pengisiannya. Kalau untuk PPh pasal 21 itu sendiri sebenarnya bukan pungutan ya. Pot itu kan pemotongan, put itu pemungutan. Jadi untuk PPh pasal 21 itu sendiri sebenarnya bukan pemungutan tapi lebih ke potongan. Pungutan itu berarti lebih ke kayak PPN, kita memungut PPN gitu. Tapi kalau kita bicara, maaf sebelumnya suara saya sudah terdengar dengan jelas ya. Halo? Sudah, Bu. Oke, karena saya nggak pakai headset. Jadi untuk PPh satu sendiri, kalau kita bicara PPh pasal 21 itu kita lebih ke pemotongan atau potongan. Potongan dari apa? Dari penghasilan. Penghasilan karyawan atau pegawai kalau PPh satu ya. Nah, lanjut aja. Jadi kita nanti mungkin sedikit mengulang untuk materinya Pak Edi kemarin mengenai PPh pasal 21 dan juga nanti saya akan menjelaskan sedikit untuk praktek pengisian SPT masa PPh pasal 21. Ya, seperti yang kita tahu di SPT masa PPh pasal 21 itu formulirnya namanya formulir 1721. Terdiri dari apa saja formulirnya? Ada induk, ada lampiran 1, 2, 3, sampai lampiran 7. Oke, eh lampiran satu itu berisi apa? Jadi untuk pegawai tetap dengan kode 21 strip 100 strip 01 dan juga penerima pensiun berkala dengan kode 21 100 02 itu masuk ke lampiran satu. Gitu ya. Jadi untuk pegawai tetap dengan kode 21 100 01 biasanya kalau rekan-rekan itu menerima bukti potong itu kan ada kode pegawainya. Apakah masuk ke pegawai tetap dengan kode 21 100 01 atau pegawai yang lain, apakah pegawai pensiun berkala atau pegawai tidak tetap atau yang lainnya. Karena banyak sekali pilihannya ya. Nah, itu nanti ada kodenya gitu kan. Nanti akan terisi di bukti potong. Biasanya seperti itu. Lalu ada lampiran 2. Kita bicara lampiran 2 itu untuk pegawai tidak tetap. Nah, nanti pegawai tidak tetap itu contohnya apa? Ini di sini ada kodenya. Ini sebenarnya kodenya itu banyak pilihannya ya. Mulai dari kode 21 100 03 sampai 21 113 dan juga 21 199. Ini selain pegawai tetap. Gitu ya. eh jadi pegawai tidak tetap dan lain sebagainya. Ini masuk lampiran 2. Nah, nanti lampiran 2 itu hubungannya dengan lampiran berapa? Lampiran 2 ini kita hubungannya dengan lampiran 6. Di mana di lampiran 6 ini bukti potong PPh yang didapat atau diterima oleh pegawai atau karyawan untuk pegawai tidak tetap itu apa namanya? Yang akan dimasukkan ke lampiran 2 itu ada di lampiran 6 gitu ya jadi ada hubungannya antara lampiran 2 dan lampiran 6. Jadi nanti tinggal dilihat aja kodenya. Kalau eh, kode nanti di situ ada pilihannya ya banyak sekali pegawai tetap maaf pegawai tidak tetap yang jelas selain pegawai tetap itu masuk lampiran 2. Nah, untuk yang berhubungan dengan lampiran 2 itu kan nanti biasanya kalau pengisian SPT saling nyambung gitu ya pengisiannya. Nah, itu ada di lampiran 6. Untuk bukti potongnya di lampiran 6. Itu nanti nyambung ke lampiran 2 gitu. Lalu ada lampiran 3. Nah, lampiran 3 ini jadi lampiran 3 ke bawah ya istilahnya. eh Kodenya itu apa namanya? Kode selain ini tadi ya, ada 21401. Jadi selain yang sudah disebutkan di atas itu masuknya ke lemperan 3. Ini ada pegawai yang mendapat pesangon
dibayar sekaligus ya. Kalau pesangon kan sekaligus, beda dengan pensiun ya. Pensiun kan berkala setiap bulan gitu ya. Nah, kalau pesangon kan sekaligus. Nah, ini masuk ke lampiran 3. Dan juga pegawai yang menerima manfaat pensiun. Beda sama yang tadi pensiun berkala. Ini yang dibayarkan sekaligus ya. Itu masuk ke lampiran 3. Nah, apa namanya yang berhubungan dengan lampiran 3 itu ada lampiran 7. Kalau yang lampiran 2 tadi dengan lampiran 6, di mana lampiran 6 itu untuk bukti potong PPh-nya. Nah, untuk lampiran 3 dengan kode itu ya 21 sekian itu hubungannya dengan lampiran 7. Di mana bukti potong PPh pasal 21 untuk pegawai yang mendapat atau menerima pesangon sekaligus atau dibayarkan sekaligus itu nanti eh, perhitungannya atau apa namanya hubungannya antara lampiran 7 ini dengan lampiran 3. Masuknya nanti ke lampiran 3. Bukti potongnya ada di lampiran 7. Tuh. Lalu ada lampiran 4. Ini sama. Kalau lampiran 4 itu sama untuk semua ya. Untuk semua pegawai. Ataupun apa namanya kode itu nanti untuk di lampiran 4 itu sama-sama untuk apa? Untuk memasukkan NTPN. NTPN itu ada di mana? NTPN itu ada di bukti bayar. Jadi setelah nanti pegawai itu dibuatkan perhitungan kurang bayar, lalu dibayarkan apa namanya PPh-nya. Nah, itu nanti di bukti bayar biasanya kan ada NTPN. Nah, NTPN itulah nanti yang akan dimasukkan di lampiran 4. Lalu selanjutnya ada lampiran 5. Di lampiran 5 ini untuk memasukkan biaya-biaya, data biaya-biaya di luar apa namanya biaya-biaya masuk ke perhitungan penghasilan bruto ya, itu jarang sekali biasanya diisi. Rata-rata eh, nggak diisi, nggak ada yang dimasukkan ke situ. Ini maka saya tambahkan jika diperlukan. Nah, lampiran 6 sama yang tadi itu nyambung ke lampiran 2, untuk lampiran 7-nya nyambung ke lampiran 3. Nah, ini PPh pasal 21 seperti yang sebelumnya mungkin sudah dibahas Pak Edi. Saya juga pernah menyinggung waktu awal materi saya itu bahwa PPh pasal 21 itu eh, ada perubahan aturan dimulai dari Januari tahun 2024. Di mana kalau aturan lama itu kan yang wajib dilaporkan setiap bulan itu hanya pegawai yang dikenakan PPh pasal 21 atau dipotong PPh pasal 21. Untuk pegawai yang tidak dipotong PPh pasal 21 atau nihil ya istilahnya itu tidak wajib dilaporkan setiap bulan, hanya eh, setiap tahun aja, tahunan gitu ya. Tapi sejak adanya aturan baru PPh pasal 21 di Januari 2024 itu diwajibkan baik pegawai yang dikenakan potongan PPh pasal 21 maupun pegawai yang tidak dikenakan potongan atau nihil itu wajib dilaporkan setiap bulan gitu ya. Sama harus dilaporkan setiap bulan. Nah, merujuk dari mana? Ini ada dasar hukumnya, ada PMK 168 2023 aturannya em, apa namanya mengenai petunjuk pelaksanaan itu tadi yang mulai diterapkan di awal tahun 2024, Januari 2024 mengenai pemotongan pajak atas penghasilan yang sehubungan dengan pekerjaan baik itu jasa maupun apa namanya kegiatan orang pribadi. Lalu ada PP Peraturan Pemerintah Nomor 58 ini untuk TER atau tarif pemotongan itu kan ada perubahan ya yang tadinya itu untuk setiap bulannya aja kita pakai hitungan tarif progresif seperti yang tarif yang apa maaf perhitungan yang dilakukan di akhir tahun untuk PPh pasal 21. Nah, untuk eh, peraturan baru itu sudah ada yang namanya TER atau tarif efektif rata-rata di mana tarif pemotongan pajak PPh pasal 21 ini eh, yang sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kewajiban pajak itu juga sudah diatur. Jadi tarifnya kalau bulanan atau yang di apa namanya laporkan setiap bulan itu menggunakan TER, tarif efektif rata-rata. Kalau yang tahunan itu tetap menggunakan perhitungan tarif progresif. Kemarin sudah disampaikan juga ya dengan sama Pak Edi untuk bagaimana cara perhitungannya, baik itu TER maupun progresif yang tahunan itu ya, akhir tahun, maaf.
Lalu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai harmonisasi peraturan perpajakan. 2021. Nah, ini untuk PP nomor 58, di mana tarif pemotongan pajak penghasilan atas penghasilan yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, ataupun kegiatan WPOP, wajib pajak orang pribadi, ini di pasal 2 ayat 1 ada tentang tarif yang berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPh, yaitu yang tarif progresif tadi, yang sekarang kita gunakannya hanya untuk saat masa Desember atau akhir tahun. Nah, yang kedua ada tarif efektif pemotongan, ini digunakan setiap bulan untuk perhitungan PPh satu yang bulanan gitu ya. Lalu di pasal 2 ayat 2-nya itu ada tarif efektif bulanan, ini untuk berarti untuk pegawai tetap tidak tetap. Lalu ada tarif efektif harian untuk pegawai apa namanya lepas gitu ya. Kalau untuk tenaga ahli tidak ada perubahan peraturan, masih sama. Kalau dulu itu tenaga ahli itu langsung dipotong 50% dari penghasilannya. Begitu juga sekarang tetap sama langsung dipotong 50%. Kalau untuk selain tenaga ahli itu peraturannya berubah mengikuti tarif efektif rata-rata gitu ya. Nah, ini untuk kelanjutan pasal 2-nya, ayat 2 di tarif efektif bulanan itu ada kategori A, B, C, ini bisa dilihat di tabel TER. Nanti saya tampilkan untuk yang masuk kategori A itu kategorinya seperti apa, kategori B dengan penghasilan berapa, dan kategori C seperti itu. Untuk harian itu tergantung dilihat dari penghasilan bruto hariannya. Jika sampai dengan 540.000 itu tidak dikenakan atau tarifnya nol. Tapi kalau di atas 540.000 sampai 2.500.000 itu dikenakan 0,5%. Ini untuk yang harian. Kalau yang bulanan pakainya yang di tabel. Itu tergantung dari PTKP dan juga dari eh, penghasilannya berapa. Gitu ya. Ini untuk eh, apa namanya? Yang pasal 2 ayat 1 tadi, tarif progresif ya, yang kita apa namanya kita buat pada saat bulan Desember atau akhir tahun itu tarif pemotongan PPh pasal 21-nya terdiri dari apa saja untuk perhitungannya yaitu yang jelas dari penghasilan brutonya berapa, lalu pengurangnya itu ada hmm, apa namanya biaya jabatan, lalu biasanya asuransi yang dibayar sendiri gitu ya. Kalau penghasilan bruto itu kan ada tunjangan-tunjangan masuk ke situ semua, gaji pokok, tunjangan-tunjangan yang dan asuransi yang dibayarkan oleh perusahaan itu masuknya nanti ke penghasilan bruto. Nah, itu ada pengurangnya, biaya jabatan dengan ada nilai maksimalnya atau tarif maksimalnya. Lalu setelah itu kita dapatkan penghasilan itunya berapa. Setelah kita dapat penghasilan itu, kita kurangkan lagi dengan PTKP. eh, Tergantung apa namanya golongan PTKP-nya masuk ke yang mana ya. Kemarin juga kita sudah bahas ada mulai dari TK 0 gitu kan, TK 1, 2, 3, lalu K 0, K 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Setelah itu ketemu PKP atau penghasilan kena pajak, gitu kan. Setelah kita dapat nilainya atau nominalnya, PKP itu berapa, kita hitung PPh setahunnya. Maaf itu adalah PPh setahunnya, baru kita eh, kalikan tarif sesuai dengan aturan yang ada di pasal 17 Undang-Undang PPh. Ada mulai 5%, lalu naik ke 15, 25, 30, 35. Kalau nggak salah ada 5 lapis ya. Nah, nanti tergantung hasil akhirnya atau penghasilan kena pajaknya itu ketemu nominal berapa. Nah, eh, karena nanti ada
ada ini ya hitung-hitungannya. Kalau 5% tuh 0 sampai 60 juta, 60 juta sampai 250 juta itu kena 15 dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu yang namanya tarif pajak progresif. Ini kita lakukan saat di akhir tahun atau di bulan Desember. Perhitungannya kita masih pakai perhitungan yang lama. Kalau ini dulu dipakai eh, juga untuk perhitungan bulanan, kalau saat sekarang hanya untuk di bulan Desember saja. Lalu untuk di bulanannya gimana? Bulanannya kita pakai TER atau tarif efektif rata-rata. Yang tadi ada kategorinya dan apa namanya? Ada tabelnya nanti itu tergantung dilihat saja nanti tergantung dari berapa penghasilan dan juga dari PTKP-nya. Dan perlu diingat dengan adanya TER memang kenanya lebih besar ya pajaknya PPh-nya. Kenapa? Karena tidak ada pengurang. Jadi eh, tarif langsung dikalikan penghasilan bruto, tidak ada pengurang. Kalau ini kan ada pengurang, kita dapatkan penghasilan itu gitu ya. Kalau pakai TER, memang hanya penghasilan bruto langsung dikalikan dengan tarif. Tarif sesuai eh, tabel gitu ya, sesuai tabel TER, tarif efektif rata-rata gitu. Ini taraf masih lanjutannya yang tadi ya, tarif efektif bulanan. Itu kategori A atau TER A ini yang masuk ke kategori A atau TER A itu ini TK 0, TK 1 dan juga K0. Kalau PTKP salah satu dari rekan-rekan ini ada di sini TK 0, TK 1 atau K0 berarti ikutnya ke kategori A atau TER A. Nanti tinggal dilihat berapa penghasilan bruto rekan-rekan. Nah, nanti di tabel itu apa namanya di tabel kategori A atau eh, tabel TER A itu akan keluar dengan penghasilan sekian dan juga dengan PTKP ini itu kenanya tarifnya berapa persen gitu ya. Nanti bisa dihitung. Lalu kategori B atau TER B ini ada TK 2, TK 3, K1 dan K2. Kalau rekan-rekan masuk ke kategori ini PTKP-nya maka masuk ke kategori B atau TER B. Nah, nanti dilihat penghasilannya berapa, penghasilan brutonya tinggal dilihat di tabel, nanti ada tarifnya. Begitu juga dengan kategori C atau TER C ini yang masuk ke kategori C atau TER C ini hanya K3 gitu. Nah, ini perhitungannya tadi di akhir tahun untuk PPh pasal 21 bulan Desember, khusus bulan Desember saja menggunakan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Perhitungannya seperti apa? Seperti yang tadi, ada penghasilan bruto dikurangi pengurang, kita dapatkan penghasilan neto dikurangi PTKP, kita dapatkan penghasilan kena pajak gitu ya. Nah, berapa apa namanya penghasilan kena pajak yang harus dibayarkan gitu kan? Lalu selama Januari sampai November atau selama 11 bulan sudah dipotong berapa? Nah, tergantung kita masuknya ke kategori apa gitu kan. Kita masuk ke kategori apa, sudah kita bayarkan berapa selama 11 bulan, selama Januari sampai November, dirinci totalnya berapa, dimasukkan di sini, tinggal nanti dikurangkan. Desember ini kita harusnya kena berapa, tapi kita sudah bayarkan selama 11 bulan atau dipotong selama 11 bulan itu kita udah dipotong berapa. Nah, sisanya ini eh apa namanya kurang bayarnya tinggal kita bayarkan kalau ada kurang bayar. Tapi kalau lebih bayar ya udah nggak bisa diminta lagi gitu ya. Nggak bisa diminta kelebihan bayarnya. Mungkin perhitungan di Desember akhir tahun ini apa namanya hasilnya lebih kecil dari yang sudah kita kita dipotong selama 11 bulan dari Januari sampai November. Ya udah berarti kan kita nggak ada kurang bayar nih, adanya lebih bayar. Ya ya udah ikhlaskan aja, nggak bisa di apa namanya diminta lagi. Tuh. Nah ini anu ya apa namanya ini tabel ternya kelihatan ya. Nah ini eh kategori A ada TK 0, TK 1 dan K0. Rekan-rekan masuk ke mana? Kalau rekan-rekan TK 0 biasanya cewek-cewek ya, masuk ke TK 0, tuh kan? TK 0 dengan gaji berapa? Atau dengan penghasilan bruto ya? Kita nggak bicara gaji, kita
bicara penghasilan bruto. Artinya berarti ini gaji pokok plus tunjangan dan lain-lain yang kita terima itu berapa? Kalau misal saya TK 0, saya masuk ke eh dengan gaji 5.400.000 saja lah. Dengan gaji 5.400.000, 50 lah, 5.450.000. Karena kalau 5.400.000 masuknya ke sini ya. 5.450.000 berarti kan masuknya kayak ini, 5.400.000 sampai dengan 5.650.000. Saya kena 0,25% dari penghasilan bruto. Langsung aja dikalikan 0,25% dikalikan dengan penghasilan bruto saya 5.450.000. Seperti itu. Jadi nggak ada pengurang dan lain-lain. Baik itu PTKP maupun apa namanya, biaya asuransi yang kita bayar sendiri, biaya jabatan gitu, nggak ada pengurangnya ya. Kalau gaji saya 8 juta lah, 8 juta berarti masuk ke sini antara 7,5 sampai 8.550.000. Berarti saya kena 1,5%, langsung aja 1,5% kali 8 juta. Gitu. Ini yang kita apa namanya, yang dipotong bulanan dari pegawai. Oke, ini untuk kategori A atau tier A sampai dengan ini ya. Di atas 1,4 juta. 1,4 juta. 1,4 miliar. Ini kenanya 34%. Jadi antara 910 juta sampai 1,4 M itu kena 33% langsung. Nah, di atas 1,4 M ini sampai ke sana itu kenanya 34%. Tuh. Ini untuk kategori B atau tier B dimulai dari 6.200.000. Kalau tadi tier A itu kan 0 sampai 5.400.000 ya. Kalau tier B mulai dari 0 sampai 6.200.000. Ini yang masuk kategori tier B yaitu TK 2, 3, K1 dan K2. Sama perhitungannya tinggal dilihat saja penghasilan brutonya berapa. Kalau masih di bawah 6,2 artinya tidak kena 0% tarifnya. Tapi kalau sudah di atas 6,2 juta kena tergantung berapa nilainya. Nah, berapa nominal penghasilan brutonya tinggal dikalikan tarif. Ini sudah ketentuan ya, sudah ada. Tarifnya lupa nggak dimasukkan ini. Gitu ya. Ini nanti bisa dilihat di Google eh, untuk tabel-tabelnya sebenarnya. Ini saya mengulang dari Pak Edi kemarin, sepertinya sudah disampaikan dengan Pak Edi juga. Nah, ini untuk contohnya Pak Edi kemarin ya. Ada Tuan Arya. Jadi Januari, Februari, April sampai November itu sudah dikenakan tarif. Anggap saja penghasilan brutonya 7.560.000 dikenakan kena 1%. Itu kan? Selama 10 bulan. Kenapa 10 bulan? Karena di Maret ini dia apa namanya? Biasanya anggap saja dia THR, ada THR, maka dia apa namanya? Penghasilannya untuk khusus di bulan Maret itu lebih besar, gitu ya. Dianggap di bulan Maret dia punya penghasilan 14.560.000. Di bulan Maret dia dikenakan 728 khusus di bulan Maret aja karena dia menerima eh, apa namanya, THR gitu ya, tunjangan hari raya. Nah, padahal ini selama 10 bulan, eh, ini dia sudah bayar 756. Berarti eh, total 11 bulan itu 756 ditambah 728, mulai dari Januari sampai November. Berapa? Ada ketemu 1.484.000. Lalu setelah dihitung dengan tarif lama di bulan Desember, gitu ya, di akhir tahun, PPh pasal terutangnya ternyata hanya 1.033.200. Sedangkan PPh pasal 21 yang sudah dipotong mulai dari Januari sampai November itu ada 1.484. Artinya dia tidak perlu membayar PPh untuk di akhir tahun atau bulan Desember karena PPh terutangnya itu lebih kecil dari PPh yang sudah dipotong selama 11 bulan. Gitu ya. Jadi di akhir tahun atau di bulan Desember dia tidak dikenakan lagi potongan PPh pasal 21 gitu. Karena yang sudah dibayarkan ternyata lebih besar dari eh PPh terutangnya. Ya, selisihnya nggak bisa diminta lagi. Gitu. Oh,
di sini. Ini lanjutan yang tadi ter B ya, ini ter C. Yang masuk kategori ter C ini mulai dari 6.600.000. 6.600.000 sampai 1 juta, 1 juta, 1.419.000.000. Ini kategori C. Atau ter C. Ini hanya K3 aja yang masuk ke kategori ini. Jadi untuk apa namanya, tenaga ahli masih sama ya, tenaga ahli misal saya sebagai apa namanya, MC gitu ya, atau ya pembicara ya. Saya mendapat sekali saya apa namanya manggung istilahnya, saya mendapat 5 juta atau 10 juta. Langsung aja dikalikan 50%. Gitu. Jadi nggak ngikut ini tarif flat, tapi langsung. Jadi aturannya dari dulu nggak berubah sampai sekarang untuk khusus tenaga ahli. Baik, ini untuk penerapan perhitungan PPh pasal 21 ya. Ini contoh untuk yang masih pakai DJP. Jadi kan sebelumnya kita lapor sebelum ada Cortex itu kan kita lapornya pakai DJP online ya. Nah ini kalau DJP online saya rasa mungkin rekan-rekan sudah gak asing ya, sudah terbiasa dengan DJP online, tinggal masukkan. Bentar ya, sebentar, sebentar. Nah, apa namanya di menu DJP setelah kita masuk itu kita masuk ke menu lapor, kita pilih e-bupot, PPh pasal 21. Nah, ini tinggal pilih aja, kita bikin bukti potong ya. Kita bikin bukti potongnya untuk apa namanya pegawai. Nih, daftar bupot, masukkan periodenya, bulan apa yang mau dibuatkan bukti potong. Lalu setelah itu eh jangan lupa direkam, masukkan data apa namanya pegawainya. Nih, contohnya dengan BWP. Kalau sekarang orang pribadi pakai nik aja gitu kan, lebih sebenarnya kalau dulu ya waktu di DJP itu lebih enak pakai NPWP memang. Kenapa? Saat kita masukkan NPWP itu otomatis nama, alamat itu sudah otomatis keluar. Tapi kalau dulu kita pakai nik, itu kita harus memasukkan namanya dengan benar. Kalau salah satu huruf aja, misal Edi Susanto, nggak pakai Y tapi pakai I, itu dia nggak mau keluar. Invalid gitu. Padahal hanya salah ini satu huruf gitu ya. Lebih enak pakai NPWP kalau dulu waktu pakai DJP. Karena begitu NPWP kita masukkan sudah benar NPWP-nya, otomatis nama alamat itu masuk. Tapi kalau NPWP-nya maaf, kalau pakai nik, niknya sudah benar, kita masih harus ngisi nama. Kalau kita ngisi namanya salah, ya itu akan invalid nanti. Gitu. Tapi kalau sekarang karena sudah dipadankan antara NPWP dan NIK khusus untuk orang pribadi, maka eh, pakai NIK ya. Sekarang pakai NIK gitu ya. Ini saya hanya sedikit membahas mengenai eh, tampilan di DJP untuk laporan SPT masa PPh pasal 21. Nah, di sini kita masukkan apakah jenis pegawainya pegawai tetap. Nah, ini pilihannya banyak di sini. Apakah penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap. Ini yang tadi ada di materi yang awal. Ini masuknya ke lampiran apa namanya 1 gitu ya. Terus untuk pegawai tidak tetap dan lain sebagainya tadi masuk ke lampiran 2. Jangan lupa itu hubungannya dengan lampiran 6. Untuk lampiran 3 hubungannya dengan lampiran 7. Seperti itu nanti. Nah, ini tinggal apa namanya? Kita pilih apakah pegawai tetap atau pegawai tidak tetap. Kalau kita pilih pegawai tetap, tinggal kita klik aja. Nanti untuk tarifnya sudah keluar. Nah, kita tinggal masukkan
apa namanya penghasilannya bruto berapa. Di sini anggap saja 19.370.000. PTKP-nya apa? PTKP-nya masuk ke K0. Ini tinggal pilih aja nanti akan keluar nominalnya di sini. Nah, dengan penghasilan bruto sekian, PTKP sekian, dia dikenakan tarif berapa? Ternyata dikenakan tarif 8%. Ini udah otomatis, tarifnya kita udah nggak bisa ngubah-ngubah, ini udah otomatis dari sistem. Gitu ya, nanti keluar keluar berapa PPh yang harus dipotong. Nah, ini contoh dari Pak Edi juga kemarin. eh Dicontohkan di sini Tuan Arya, Tuan Burhan, dan lain sebagainya ini anggap saja penghasilan brutonya ini per bulan ya 7.560 dengan PTKPK 1 dia masuk ke TRB. Tarifnya kena 1% dengan penghasilan sekian, maka dia di bulan Februari ini ya, di sini bulan Februari dia dikenakan potongan PPh pasal 21 75.600. Begitu juga dengan yang lain. Ini pegawai tetap, pegawai tetap, pegawai tetap dengan kode sama 21.100.001 dengan penghasilan yang berbeda dan juga dengan jenis PTKP yang berbeda, maka jenis TER-nya pun berbeda. Kalau K1 tadi masuk ke TRB, K0 masuk ke TRA, dan K3 masuk ke TRC, tarifnya pun berbeda. Gajinya 7.560. Ah, penghasilan brutonya 7.560. PTKP-nya K0 masuk ke eh, jenis TER A dengan tarif 1,5%. Dia dikenakan potongan PPh 113.400. eh Sama-sama kena tarif 1,5%. Bedanya kalau yang di nomor 3 ini, Chandra, Tuan Chandra, penghasilan brutonya adalah 10.800.000. Kategorinya Ter C karena dia PTKP-nya K3, masuk golongan K3. Dia dikenakan tarif 1,5%. Tapi apa namanya? Jenis ternya berbeda dengan Tuan Burhan. Sama-sama 1,5%, tapi jenis ternya berbeda eh, tergantung dari golongan PTKP-nya. Gitu. Dikenakan sekian. Ini untuk potongan bulanan ya. Nah, ini untuk ada Tuan Edward, ada Tuan Ferdinand, pegawai harian, kodenya ini, gitu ya. Penghasilan brutonya adalah 4 juta PTKP harian. Ini tidak pakai TER ya, kalau harian tidak ikut yang kategori A, B, C tadi. Ini endorse berarti dia tenaga ahli, penceramah adalah tenaga ahli. Ini juga otomatis langsung apa namanya kena 5%. Eh, kok di sini 250 ya? Ini tenaga ahli itu aturannya nggak berubah ya dari dulu sampai sekarang ya. Masih sama, langsung dikenakan potongan. Jadi tidak ikut eh, apa namanya tabel TER atau tarif efektif rata-rata. Ini untuk penerapan perhitungan. Nah, ini sama. Ini untuk perhitungan Desember ya, seperti ini ya. Jadi gaji pokok berapa, tunjangan dari kantor berapa, perusahaan membayarkan asuransi ini berapa, di total ini adalah penghasilan bruto, totalnya berapa. Nah, Tuan Arya membayar sendiri, ini adalah biasanya pengurang, sebagai pengurang. Kalau di masa atau bulanan, benar ya.
Baik, saya lanjutkan. Jadi untuk kalau perhitungan apa namanya bulanan atau masa, artinya penghasilan brutonya Tuan Arya yaitu dari gaji pokok, lalu dari tunjangan 5% dari gaji pokok, ditambah asuransi-asuransi ini yang dibayarkan perusahaan, ini masuknya penghasilan bruto di total semua. Nah, untuk asuransi yang dia bayar sendiri, kalau di tarif progresif atau untuk yang akhir tahun Desember, itu digunakan sebagai pengurang. Tapi kalau untuk bulanan, itu dia tidak di ikut dalam perhitungan atau abaikan gitu ya. Diabaikan saja berarti tinggal lihat dia kategorinya K1 masuk ke TER apa, lalu penghasilan brutonya berapa. Nah, nanti akan ketemu langsung tarifnya dikalikan penghasilan bruto. Ini untuk yang apa namanya? Bulanan. Kalau yang tahunan eh, asuransi yang dibayarkan sendiri itu sebagai pengurang, bisa mengurangi. Begitu juga dengan PTKP. PTKP itu juga mengurangi penghasilan brutonya. Ini untuk penerapan perhitungan PPh pasal 21 yang baru ya, mulai dari Januari 2024. Nah, ini contohnya di bulan Januari gajinya 5 juta, tunjangannya 300, honornya 14 gitu ya. Masih dapat asuransi penghasilan brutonya dalam 1 bulan itu 19.370.000. Lalu di bulan Februari dengan gaji pokok gaji pokok yang sama dari mulai Januari sampai Desember dengan tunjangan yang sama dari Januari sampai Desember, tapi honornya beda gitu ya. Setiap bulan ada 14 juta dan seterusnya. Lalu di bulan Maret ada tambahan THR 5 juta, ada juga bonus tengah tahun dan akhir tahun gitu ya. Lalu ada uang lembur dengan asuransi yang sama 70.000 setiap bulan. Otomatis total penghasilan bruto yang didapat setiap bulan juga berbeda ya, mulai dari 19 juta sekian, 18 juta sekian, lalu 24 juta sekian dan lain sebagainya. Didapatkanlah total penghasilan bruto selama 1 tahun itu ada 257.140.000. Ini total penghasilan bruto selama 1 tahun. Gitu. Lalu eh, kita hitung ya, apa namanya untuk berapa PPh yang dibayarkan setiap bulan dan juga berapa PPh terutangnya di akhir tahun. Ini dengan kategori TER A. Tuan A K0 golongan PTKP-nya, TER A dengan penghasilan bruto setiap bulannya sekian, berbeda-beda ya. Kita lihat di Januari dengan eh, kategori TER A, Tuan A ini dikenakan 8%. Ini bisa dilihat di tabel tadi ya. Itu ini 1.500.000 sekian. Lalu di Februari dengan penghasilan bruto sekian masih sama 8%. Lalu di Maret karena dia penghasilannya tinggi ya, karena dapat THR tadi, dia kena tarif 10%. Nah, sampai di bulan November, gitu kan, ternyata total PPh 21 yang sudah dipotong dari penghasilan Tuan A adalah 19.924.500. Ini total yang sudah dipotongkan PPh yang sudah dipotong dari penghasilan Tuan A selama 11 bulan dari Januari sampai November. Lalu di Desember seperti apa? Apakah kita pakai perhitungan TER lagi? Tidak. Di Desember kita pakai perhitungan tarif progresif yang akhir tahun tadi. Perhitungannya seperti apa? Nah, di Desember tadi penghasilannya adalah 28.870.000. Kita coba hitung. Nah, penghasilan bruto setahun tadi kan ini ya 257.140.000. Ini selama 1 tahun penghasilan bruto. Lalu kena apa namanya ada pengurang biaya jabatan. Ini ada maksimalnya. Kalau kita hitung per bulan itu maksimal biaya jabatan yang bisa dikurangkan adalah 500.000. Tapi kalau kita hitung setahun berarti biaya jabatan maksimal yang boleh dikurangkan atau boleh jadi pengurang adalah 6 juta rupiah dari 500.000 dikalikan dengan
12 bulan. Lalu ada asuransi JHT pensiun, ini yang dibayarkan sendiri ya. Itu juga menjadi pengurang. Di sini contohnya kita anggap pengurangnya ada 6.720.000 dari total penghasilan bruto sekian dikurangi pengurangnya itu 6.720 masih ada penghasilan itu 250 juta sekian. Lalu PTKP-nya tadi Kak Nol ya, Tuan A ya. Kak Nol itu berarti 63 juta dari eh, suami, berarti 54 juta ditambah istri, 4.500.000 ditambah, oh maaf, ditambah istri ya. Ini harusnya bukan 63, nganu ya. Ini harusnya berarti 58.500. Ini mungkin K1 mungkin harusnya. Oke, anggap saja ini K1 63 juta. Lalu apa namanya? PKP-nya didapatkan nominal 187.420 Perhitungan PPh terutang antara yang kena tarif 5% itu 0 sampai 60 juta. Berarti 0 sampai 60 juta dikenakan tarif 5%. 5% dari 60 juta adalah 3 juta. Nah, sisanya adalah 127 juta sekian. Dari mana sisa ini? Yaitu dari 187 ini juta sudah dikurangi 60 juta. Jadi yang 60 juta itu dikenakan 5%, sisanya mulai dari 60 juta sampai 250 juta itu dikenakan tarif 15%. Jadi karena ini masih di bawah 100 maaf 250 juta, berarti kena tarif lapis 2 15%. Sisa 127 juta ini dari 187 juta dikurangi 60 juta. Yang kena 15% adalah 127.420. Totalnya adalah 19.113.000. Maka jumlah PPh terutang yang harus dibayarkan, seharusnya yang harus dibayarkan oleh Tuan A adalah 22.113.000 dalam 1 tahun. Tapi dia sudah apa namanya dipotong PPh pasal 21 selama 11 bulan dari Januari sampai November itu 19.924.500 dari mana dari sini. Ini ya, dia sudah dipotong selama 11 bulan itu 19 juta sekian. Maka PPh satu yang dipotong di Desember ada 2.188.500. Jadi di Tuan A ini masih ada kurang bayar di masa Desember itu PPh satunya sebesar 2.188.500. Ini yang masih harus dibayarkan oleh Tuan A untuk di masa Desember. Jadi seharusnya dalam 1 tahun itu dia dikenakan 22 juta sekian. Tapi karena dia sudah dipotong PPh pasal 21 selama 11 bulan dari Januari sampai November, maka dia tinggal bayar apa namanya PPh satu kurang bayarnya di akhir tahun atau Desember itu 2.188.500 gitu. Ini untuk contoh pelaporannya. Anggap saja kita sudah masuk ke akun Cortex ya. Ke akun Cortex. Nah, kalau kita mau, kalau tadi kan DJP. Kalau ini kita coba pengisian SPT masa PPh satu lewat Cortex. Jadi menunya kita masuk ke menu e-bookport, kita klik, lalu akan muncul seperti ini, kita pilih
ini ya, pegawai tetap. Bukti pemotongan pegawai tetap. Bulanan pegawai tetap. Jika itu pegawai tetap, gitu ya. Kita contohkan saja di sini bukti, kita isi bukti potong untuk pegawai tetap. Kita pilih ini, kita klik, akan muncul menu eh, apa namanya? Seperti ini ya, e-bupot untuk pegawai tetap. Kita klik create. Ini untuk apa namanya? Mengisi pegawai yang apa namanya yang akan dilaporkan. Baik itu yang dipotong maupun yang nihil atau tidak dipotong PPh. Jadi kita klik create di sini. Setelah itu akan muncul seperti ini. Nah, kita pilih masa pajaknya. Kalau ini Januari berarti kita lapor Desember gitu ya. Kalau Desember kita lapor November gitu kan. Anggap saja misal kita di sini klik November 2025. Lalu pegawai asing tidak, NPWP ini dimasukkan NIK-nya karena NPWP sudah dipadankan dengan NIK ya. Tinggal dimasukkan nanti akan keluar namanya. Nah, ini status PTKP-nya silahkan diisi sesuai dengan pegawainya. Apakah dia TK 0 atau yang lain atau K1, K0. Nah, lalu jabatannya disilahkan diisi. Setelah itu di sini dipilih yang tanpa fasilitas. Nama objek pajaknya ini eh, penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh pegawai tetap. PPh pasal 21 ini udah otomatis karena pegawai tetap dia kodenya 21.100.01. Kita anggap di sini penghasilan Tuan Arya tadi ya 7.560.000 penghasilan bruto. Kita masukkan. Nah, tarifnya, tarif dan perhitungan PPh yang akan dipotong dari penghasilan Tuan Arya ini akan otomatis keluar. Jadi kita nggak perlu ngitung lagi. Sudah otomatis karena kita sudah tadi masukkan eh, apa namanya PTKP dan juga penghasilan brutonya. Jadi sudah ada tarif dan juga nominal yang harus dipotong dari penghasilannya Tuan Arya. Lalu untuk NITku ini bisa di apa namanya dipilih. Bentar. Nah, ini kan sudah keluar tarifnya. Lalu kita masukkan NITku. NITku ini apa namanya didapat saat kita memadankan antara NPWP dan juga NIK. Jadi kan untuk orang pribadi itu kan ada pemadanan NIK dan NPWP ya. Nah, saat pemadanan NIK dan NPWP itu kita bisa dapat NITku sekalian itu bisa apa namanya minta di KPP. Itu saat kita memadankan biasanya minta tolong ke KPP itu apa namanya untuk pemadanan KTP atau NIK sama NPWP itu otomatis setelah dipadankan kita akan mendapatkan NITku lah diisikan di sini. NITku tuh biasanya NIK terus ditambah 06 biasanya gitu. Kalau NPWP badan sih seperti itu ya. Ini apa namanya? NPWP lalu belakangnya tambah 06. Sepertinya kalau untuk orang pribadi yang sudah dipadankan kan sekarang pakainya NIK ya itu sama. Ditambah 06 di belakangnya itu kita biasanya dapat itu otomatis saat kita memadankan antara NPWP dan juga NIK. Setelah itu kita submit aja, tinggal submit aja. Kalau mungkin belum yakin boleh disimpan dulu, dicek lagi. Tapi kalau udah yakin tinggal submit aja nanti akan sebentar. Setelah disubmit, nanti akan masuk ke sini lagi. Akan keluar di sini. Di tampilan ini, di belum terbit ya. Karena memang belum diterbitkan, nanti akan masuk di sini. Tinggal kita masukkan berapa pegawai tetap, gitu ya. Kalau 5 ya akan muncul 5 di sini. Kalau 10 ya 10 di sini. Setelah itu kita coba isikan untuk yang
pegawai selain pegawai tetap. Nah, sama masuknya ke menu e-Bupot. Bedanya kalau yang tadi pegawai tetap itu di ini ya kita pilih yang bukti pemotongan bulanan pegawai tetap. Kalau yang selain pegawai tetap kita pilih yang bukti pemotongan selain pegawai tetap. Kita klik aja. Setelah diklik sebenarnya hampir sama ya apa namanya langkah-langkahnya. Kita pilih masa pajaknya. Kalau status ini udah otomatis ya normal. Kita pilih masa pajak tadi November 2025 misal. Di sini masukkan NPWP atau NIK-nya, otomatis nanti akan keluar namanya. Kalau kita sudah benar mengisikannya, otomatis akan keluar namanya, gitu ya. Nah, ini NIK-nya sama tadi ya. Saat memadankan NIK dan NPWP kita akan otomatis dapat NIK-ku diisikan di sini, diisikan di sini. Jadi langkahnya hampir sama dengan yang pegawai tetap. Setelah kita isikan, kita pilih status PTKP-nya. Ini sama tanpa fasilitas. Setelah dimasukkan status PTKP, di sini kita anggap aja TK 0. Lah, ini saya pilih yang tenaga ahli. Saya contohkan yang tenaga ahli ya. Jadi tenaga ahli tadi kan dipotong 50%. Nah, dari 50% penghasilan brutonya itu yang dikenakan tarif gitu ya. Ini contohnya tenaga ahli. eh ini otomatis ya PPh pasal 21 tenaga ahli itu artinya kodenya 21107. Ini juga udah otomatis. Pokoknya yang abu-abu ini udah nggak bisa diganti-ganti ya. Dia udah otomatis. Kita tinggal isikan penghasilan brutonya aja berapa. Di sini saya anggap penghasilan brutonya adalah 20 juta. Dia DPP-nya atau yang dikenakan untuk dasar pengenaan pajaknya yaitu 50% dari 20 juta. Berarti kan 10 juta. 10 juta langsung dikenakan tarif 5%. Artinya pajak penghasilan yang harus bayarkan itu 500.000 dari penghasilan 20 juta. Ini untuk saya contohkan selain pegawai tetap tenaga ahli ya contohnya. Di sini kalau diklik mungkin rekan-rekan bisa coba kalau udah punya akun Kortek diklik aja itu pilihannya banyak sekali yang selain pegawai tetap. eh apa namanya jenis apa namanya apa ya pekerjaannya ya. Jadi sebagai penerima penghasilan tuh jenisnya banyak sekali di sini. Ini saya contohkan untuk yang tenaga ahli gitu. Nanti setelah itu di sini apa namanya sebelum di apa namanya submit untuk dokumen ini dokumen lainnya. Lalu untuk tanggalnya sesuai tanggal pelaporannya. Tadi kan saya buat November ya. Jadi ini di sini bisa diisikan di bulan November 2025. Nah, untuk nitku yang ini adalah nitku dari perusahaan. Karena perusahaan juga pasti dapat nitku saat apa namanya memadankan juga. Kalau bedanya kalau perusahaan badan itu kan pemadanannya bukan dengan nik ya, tapi ditambahkan eh, 0 di depan NPWP-nya. Lah nanti eh, akan dapat nitku juga. Nitkunya biasanya sama, depannya itu NPWP, belakangnya biasanya 0 tambah 06 itu. Ini setelah ini diisi, diklik aja di sini, diisi, boleh di submit. Nanti akan muncul juga di sini. Nah, di lampiran di halaman yang belum terbit ini akan muncul semua nanti yang sudah kita isikan tadi. Ada berapa pegawai tetap dan selain pegawai tetap berapa yang sudah kita eh, apa namanya sudah kita masukkan, sudah kita isi di situ. Nah, setelah itu karena dia masih di belum terbit, kita terbitkan dulu sebelum kita laporkan. Nah, kan masih di sini belum terbit. Kita klik saja semua di sini. Masanya berarti ini mengikuti ya nanti ya. Kalau pas masa November berarti dia akan mengikuti masa November. Kita klik aja semua pegawai yang sudah kita masuk input tadi di sini, lalu kita terbitkan. Setelah diterbitkan, boleh di-refresh sampai yang di halaman belum terbit ini kosong, dia akan pindah ke telah terbit. Bisa diklik di sini telah terbit. Gitu.
Setelah masuk ke telah terbit semua, baru kita masuk ke SPT atau surat pemberitahuan ini. Kita masuk ke, nah, kita masuk ke menu SPT. Kita klik menu SPT, lalu kita buat konsep SPT, klik aja, kita pilih jenis pajaknya, kita pilih PPh pasal 21, klik lanjut, lalu masanya jangan lupa, berarti November 2025, periode apa tahun pajaknya, lalu klik lanjut, setelah itu, nah, akan muncul seperti ini di halaman yang SPT tadi. Sudah muncul PPh pasal 21 masa November, kita klik ini, edit ya. Setelah diklik edit akan muncul seperti ini. Jangan lupa posting SPT diklik, karena kalau nggak diklik posting SPT, eh, apa namanya bukti foto yang sudah kita buat tadi nggak akan masuk ke ini SPT, ke lampiran sini. Jadi harus diposting dulu. Setelah itu pastikan yang sudah kita input tadi masuk ke lampiran 1A. 1A ini adalah untuk pegawai tetap. Untuk selain pegawai tetap, masuk ke lampiran 3. Nah, setelah kita posting, biasanya yang bupot yang sudah bukti foto yang sudah kita terbitkan tadi akan masuk ke lampiran sini. Kalau dia pegawai tetap, dia akan masuk ke lampiran 1A. Bisa dilihat, diklik di lampiran 1A, apakah sudah masuk semua ya tadi sudah dikerjakan di bukti potong ibu pot tadi. Lalu untuk lampiran 3 adalah biasanya pegawai tidak tetap, itu masuk ke lampiran 3. Jadi harus diposting dulu. Kalau sudah diposting baru akan masuk. Gitu ya, itu urut-urutannya. Kita buat dulu di menu ibu pot, pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap, atau selain pegawai tetap. Setelah itu, masuk ke halaman yang tadi depan itu kan belum terbit. Setelah belum terbit, kita klik semua pegawai, kita terbitkan. Kalau sudah masuk ke telah terbit, baru kita masuk ke menu SPT. Setelah diposting, pastikan sudah masuk semua di lampiran 1A maupun di lampiran 3. Nanti akan keluar tarifnya di sini. Berapa PPh pasal 21 yang harus dibayarkan? Apakah semuanya nihil, tidak kena potongan PPh pasal 21 atau ada yang kena potongan PPh pasal 21 akan keluar nominalnya nanti otomatis. Karena itu nyambung dari bukti potong yang tadi dikerjakan. Tadi kan contohnya ada yang dikenakan PPh pasal 21 pegawai tetap dan selain pegawai tetap. Nominalnya berapa itu akan otomatis masuk ke eh lampiran induk ini, ke induk ya. Akan masuk ke induk. Nominalnya berapa? Setelah itu bisa diklik pernyataan. Ini diklik, lalu di apa namanya simpan konsep. Setelah itu nanti akan muncul untuk apa namanya lapor, bayar dan lapor artinya jika ada eh, PPh pasal 21 yang harus dibayarkan. Tadi ada ya yang dikenakan potongan, artinya akan muncul bayar dan lapor. Tapi kalau eh, nihil tetap kita klik bayar dan lapor, otomatis akan terlapor tanpa harus membayar karena tidak ada yang perlu dibayar. Tapi kalau ada seperti tadi kurang bayar atau PPh yang harus dibayarkan, maka dia akan terbit billing sendiri. Di sini akan setelah kita klik bayar dan lapor, di sini akan muncul billing. Otomatis ke download, nah billing itu harus dibayarkan. Billing PPh pasal 21 itu harus dibayarkan dulu, setelah dibayarkan baru bisa kita lanjutkan untuk lapor gitu. Mungkin itu untuk materi hari ini mengenai output PPh pasal 21. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Ratna. Mungkin ada pertanyaan untuk output PPh pasal 21 ini. Silahkan.
Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk apa namanya? Output PPh pasal 21. Kalau PPh pasal 21 sebenarnya bukan pungutan ya, tapi pemotongan ya. Jadi bukan pungutan. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri dan saya kembalikan ke Mbak Ratna ya untuk materi hari ini. Jadi sedikit mengulang dari materinya Pak Edi kemarin, perhitungan-perhitungan PPh pasal 21 dan praktek pengisian untuk PPh pasal 21-nya seperti apa. Tadi sedikit mengulas pakai DJP, lalu sekarang kita sudah pakai Cortex, gitu. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang kurang jelas. Silahkan. Belum, Bu. Belum ada? Belum ada, Bu. Baik, mungkin karena belum ada yang bertanya, mungkin bisa saya tutup untuk pertemuan kita hari ini dengan materi output PPh pasal 21. Kalau nanti masih ada, ya, misal ada yang mau ditanyakan, boleh lewat grup atau lewat Japri. Nanti materinya saya share di grup ya, lewat Mbak Ratna atau Mbak Mayang nanti, biar saya minta tolong di-sharekan di grup. Gitu. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya dari rekan-rekan. Maaf kalau masih ada kekurangan dan salah-salah kata. Saya akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Ratna ya, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Mbak. Baik, dapat terserap baik dengan rekan-rekan dan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, cukup sekian untuk pelatihan pada malam hari ini. Dari saya, mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.